Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, guru kalian di kelas Bu Feby. Selamat pagi saya ucapkan dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam hangat dari saya, guru kalian yang sangat biasa aja. Baiklah, semoga hari kalian menyenangkan. Langsung aja, ini materi pertama kita, yaitu tentang berita. Apa itu berita? Berita. Pengertian berita. Berita adalah sebuah informasi yang sifatnya fakta yang sedang terjadi maupun sudah terjadi dan disampaikan melalui perantara media, baik itu media elektronik maupun media cetak. Syarat-syarat berita. Berdasarkan fakta, informasi dalam berita yang disampaikan haruslah sesuai fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Berita tidak boleh dibuat berdasarkan karangan atau cerita fiktif. Aktual, artinya informasi dalam berita yang disampaikan adalah informasi terkini atau terbaru. Hal ini bisa dibuktikan dengan jarak waktu antara berita disiarkan dengan kejadian yang diberitakan tidak berbeda terlalu jauh. Berimbang. Berimbang maksudnya, fakta atau informasi yang disampaikan adalah informasi yang sebenarnya, serta tidak memihak maupun memojokkan salah satu pihak. Dengan begitu, masyarakat yang membaca atau melihat juga tidak akan terpengaruh. Lengkap, artinya setiap informasi dalam berita harus disajikan secara lengkap, tidak ada yang disembunyikan atau dikurangi. Dengan begitu, masyarakat atau khalayak luas yang membaca atau mendengarkan berita tidak menjadi bingung atas informasi yang disampaikan. Tujuan dan fungsi. Tujuan, adapun tujuan dari teks berita adalah untuk menyampaikan kepada pembaca, pendengar, dan lainnya mengenai informasi penting. Fungsi, agar kita tidak ketinggalan informasi mengenai peristiwa atau agar kita mengetahui informasi terbaru yang diberitakan secara langsung. Jadi semua dari rangkaian dari tulisan ini boleh kalian screenshot atau kalian capture, lalu kalian catat di buku catatan kalian dengan rapi. Nanti juga akan saya serahkan soft copy-nya kepada kalian agar kalian bisa menulisnya kembali di rumah. Apa saja unsur-unsur berita? Ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Keenam pertanyaan tersebut terangkai dalam rumus 5W plus 1H atau 5W ditambah 1H kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Indonesianya tuh disingkat dengan Adiksimba. Adiksimba itu adalah akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu, bagaimana berita yang dikatakan lengkap? Berita dikatakan lengkap apabila sudah memenuhi unsur-unsur berita tersebut. Semuanya. Jadi kalau ada berita kita ajukan pertanyaan apa yang terjadi, ada jawabannya siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Ada jawabannya dalam berita tersebut. Tapi kalau jawabannya tidak ada dalam berita tersebut, berarti berita tersebut belum lengkap atau belum bisa dikatakan berita. Mari kita lihat contoh berita berikut ini. Menerapkan kegiatan belajar mengajar dengan sistem online. Tapi rupanya kebijakan pemerintah itu tidak selalu mudah diterapkan di Tangerang, Banten. Seorang anak pemulung harus belajar menumpang di rumah tetangga dari pagi hingga siang hari karena tidak punya telepon genggam. Nurisma, seorang siswi SMP, anak dari seorang pemulung yang tinggal di Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten, kesulitan belajar dengan sistem daring. Sebab siswi yang baru duduk di kelas 2 SMP Negeri 22 Kota Tangerang ini tidak memiliki telepon genggam untuk proses kegiatan belajar mengajar lantaran keterbatasan ekonomi. Saat mengerjakan soal pelajaran sekolah, Nurisma terpaksa menumpang di rumah tetangganya mulai dari jam 8 pagi hingga jam 11 siang. Ida, orang tua Nurisma, mengaku kesulitan membeli telepon genggam karena penghasilan sehari-harinya hanya sekitar 20 hingga 25 ribu rupiah dari hasil memilah limbah plastik. Emang saya nggak punya HP ya, baru-baru bakal beli HP kan buat makan aja ibaratnya. Saya kuliah ngebeset gitu ya. Tapi alhamdulillah lah ada yang ngebantu temennya gitu.
Kesulitan belajar yang dialami oleh Nurisma membuat tetangganya iba. Ya saya juga kasihan, emang keadaannya kan usahanya begitu, pemulung, limbah, terus ngeset sana sini kan plastik. Sedia main sama anak saya mah terserah, dia mau main HP, mau tidur di sini. Suami saya juga nggak keberatan, masalah keluarga dia. Pemerintah diharapkan bisa membantu nasib murid-murid seperti Nurisma yang mengalami kesulitan belajar akibat tak punya alat pendukung belajar yang memadai. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ayus melaporkan. Setelah menonton berita itu, mari kita tentukan unsurnya. Apa yang terjadi? Siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Dan bagaimana? Ketika semua unsur tersebut terpenuhi, berarti berita tersebut dianggap lengkap. Nah, kalian punya tugas nih. Tontonlah berita yang ada di televisi maupun di internet yang masih baru, lalu tuliskan unsur-unsurnya atau nanti akan saya lampirkan di dalam grup WhatsApp. Balik lagi saya katakan, jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar kalian terus bisa mendapatkan materi-materi pembelajaran. Selamat bekerja, assalamualaikum, selamat pagi, dan salam sejahtera. Terima kasih.